Siap masuk. 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 Silakan. Perhatikan ya. Tempat duduk siap. Gerak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Yes. SMK. Bisa. SMK. Hebat. Fakultas Sekarang ATS. Dahsyat luar biasa. Lihat, berdasarkan SMK Fakultas Sekarang ATS. Mulai. Saya dukung, saya berhasil, saya semangat. Mulai. Bismillah, mudah taat. Yes. Alhamdulillah sehat semua hari ini. Alhamdulillah. Bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tentunya semoga diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah juga. Sebelum kita belajar, Ibu absensi dulu ya. Silakan diperhatikan. Aditya Sanjaya, Hadir. Ahmad Tian, Hadir. Al-Amin Muhammad, Hadir. Alvino Alfiansyah, Hadir. Indra Fatimah, Ardika Zanar, Arsya Agus, Hadir. Christian Andika, Hadir. Dia Ayu. Ini pelajaran yang kita pelajari minggu lalu. Tentang apa itu? Apa? Angkat tangan. Tentang apa? Oke. Cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman itu kalau dalam bahasa Arab atau istilah dalam agama Islam disebut dengan syu'abul iman. Memorinya masih ya. Perhatikan, syu'abul iman itu adalah cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman dibagi menjadi berapa? Tiga. Kan? Siapa? Apa dia? Berkaitan dengan hati, kemudian dengan lisan, dengan dari ketiga indeks jika dijabarkan cabang-cabang iman itu sejumlah 77 cabangnya. Baik, yang namanya iman itu adalah keyakinan dengan apa? Dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Yang namanya iman, semua orang harus memilikinya. Orang yang mukmin, orang yang memiliki iman. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya apa ya? Kalau kita memiliki iman, kita akan terhindar dari mana bahaya, kemudian dari dosa. Pernahkah kalian lepaskan dosa? Pasti semua manusia pernah melakukan yang namanya dosa. Nah, kembali kepada dengan iman yang datang dengan perbuatan, contohnya
Ya. Kalian sholat, kalian puasa, itu dengan perbuatan nggak? Kamu sholat itu ada gerakannya nggak? Kenapa kalian sholat? Sebuah kewajiban. Bisa kan dilihat? Yang berapa ini? Yang pertama. Kalau dihubungkan dengan angka tercela, kira-kira ini yang berapa? Kerja itu apa? Kerja itu apa? Nah, nih ya, silakan dicermati gambarnya. Ada, sebelum saya menjawab, saya mau tanya, kira-kira, Vika, gambar apa itu? Yang pertama. Orang yang ngasih makanan tapi difoto ya. Jadi kita memberikan ke orang terus ambil selfie. Kira-kira itu baik gak? Terus yang kedua, itu ada banyak wanita. Kira-kira siapa? Ayo. Berfoya-foya. Beli apa aja itu kira-kira? Belanjaan ya. Di sini sudah membawa tas, sudah meneteng tas, kemudian masuk ke yang lain. Ini namanya hidup berfoya. Sekarang saya tanya kalian, pernahkah kalian menunjukkan amal ibadahmu seperti salat, zakat, dan sedekah di akun sosial mediamu? Contohnya, jangan bilang dulu. Contohnya, kalian pergi ke masjid ngaji. Dan nggak mono kalian menghadiri acara santri yatim kan kayak pernah nggak mau foto di upload? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita memasuki materi baru yakni menghindari akhlak mandul. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah kalian harus bisa menganalisis manfaat menghindari akhlak mandul. Akhlak mandul yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yakni yang pertama hidup berfoya-foya, kemudian yang kedua adalah riya, yang ketiga senang, yang keempat takabur, dan yang kelima hasad. Pengertian hidup berfoya-foya adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan di luar skala prioritas. Al-Quran atau dalil yang mendasari kita sebagai manusia hendaknya menghindari hidup berfoya-foya adalah Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27. Contoh perilaku hidup berfoya-foya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat, misalnya hidup berfoya-foya dalam hal makan, dalam hal minum, kemudian dalam hal berpenampilan, atau berlebihan dalam hal minum. Beberapa dampak negatif yang disebabkan oleh hidup berfoya-foya yakni kita akan frustasi ketika harta kita habis, kemudian akan menimbulkan rasa iri, dengki, dan sebagainya dari saudara kita, dan berpotensi menimbulkan sifat fikir. Cara kita menghindari sifat berfoya-foya salah satunya adalah selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Riya dan sum'ah pada intinya adalah memamerkan, yakni memperlihatkan amal ibadah agar kita dipuji oleh orang lain. Dari materi yang mendasari kita, baik anak-anak, cara kita menghindari riya dan sum'ah adalah yang pertama kita meluruskan niat beribadah hanya kepada Allah, dan yang kedua adalah menyadari bahwa diri kita adalah Allah. Dari video yang kalian amati itu apa yang kalian dapatkan? Apa? Tentang apa? Bisa? Sifat-sifat apa? Nah, di sana tadi terdapat beberapa sifat tercela, ya. Apa berguna? Tentunya yang kita bahas pada pertemuan kali ini itu bisa dilihat juga dalam paket di bab 3 halaman berapa? 60? Ada yang jawab buku?
dalam video tadi saya menjelaskan tentang akhlak rumah, ya. Pengertian, kemudian ada contoh, ada dalil, dan cara menghindari akhlak tercela. Saya mau bertanya sekarang, apa saja yang kita bahas dari akhlak rumah itu? Ada berapa sifat? Berapa tangan? Play. Oke, apa aja yang pertama? Saya alon-alon menghindari itu berkoyak. Nah, sekarang kita pelajari satu-satu, ya. Takabur. Apa artinya? Kalau takabur, maaf, berfoya-foya. Ada yang bisa? Itu berfoya-foya angkat tangan. Oke, silakan. Itu berfoya-foya. Membelanjakan harta tidak sesuai dengan kebutuhan baik. Yang namanya berfoya-foya itu kita adalah menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan kekayaan yang kita miliki. Contoh, membeli barang-barang branded, ya. Padahal kita tidak beli itu sebenarnya. Yang penting kita membeli atau kita butuh, ya sudah itu aja yang dibeli. Kalau saya yang berlebihan misalkan. Yang namanya berfoya-foya itu tidak hanya dalam hal pakaian, ya, tapi makanan, kemudian ucapan. Contohnya berfoya-foya dalam hal makanan itu seperti apa? Apa? Seseorang lebih banyak makan di rumah pada suatu acara tahunan, dia takut tidak mendapat bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tahan perut. Akhirnya dia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Baik, bentar. Contoh dari berfoya-foya tentang makanan itu adalah misalkan ya, para laki-laki ini, cowok-cowok ini, sama sambil, ya. Di situ banyak makanan, prasmanan. Nah, sama ngambil itu nggak bisa satu macam, tapi apa? Banyak yang diambil, padahal belum tentu kalian menghabiskan itu. Kan? Akhirnya, karena saking banyaknya makanan, kalian tidak bisa menghabiskan, pada akhirnya dibuang. Itu namanya menghambur-hambur kita, ya. Kalau misalkan ini, perhatikan, Ibu nanti akan memberikan sebelumnya sampean harap berkelompok. Kelompoknya mudah sekali dengan teman sebangku, ya. Cukup 2 anak. Kenapa? Sampean bisa saling menjawab, kemudian sampean semuanya aktif, ya. Karena kalau kelompok terlalu besar, maka pasti ada kemungkinan beberapa anak bersifat pasif. Paham ya? Makanya saya bikin bagus berkaca. Masing-masing saya berikan satu kertas atau kita LKPD ini, ya. Petunjuknya bagaimana, Bu? Karena kita tadi sudah mempelajari tentang akhlak madhumah atau akhlak tercela, maka sama pasti paham. Silakan mencari istilah atau kata-kata yang terdapat dalam sebuah puzzle. Yang namanya puzzle beracak. Sama itu juga random, ya, ada saja. Jangan mencari kata-kata itu apa aja yang terdapat dalam materi akhlak madhumah. Kemudian kalau sudah ketemu istilahnya, silakan didefinisikan di sebelah sini. Definisi itu adalah mengartikan. Jangan lupa definisi nomor kelompok. Ya. Oke. Kelompok saya bagi secara urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, ya, sampai ada 17 kelompok. Tidak perlu makanan dibagi juga, ya. Bawa ke atas. Baca ya. Berapa? 9. Oke.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sana. Oke. 12. Amartya. Siapa? Silakan Mas. Yang lain diperhatikan ya. Orang diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mau memberikan wilayah khususnya Islam adalah satuan dan adalah semua seseorang yang berasal dari kebahagiaan orang lain. Oke, kan. Dari jawaban teman kalian menemukan berapa? Menemukan istilah, padahal di situ terdapat 10 istilah. Jawabannya baik, tetapi masih kurang lengkap. Ya, silakan dilengkapi. Apa aja? Islam. Nah, bacanya Islam. Ada Ria, terus Suma, dicek dia kalian itu ada berapa? Terus Sabdir, terus Takabur sama Sar. Kelompok 12 nanti menemukan istilah. Berarti nanti kalian harus bisa melengkapi ya. Terima kasih. Kemudian saya Kalian hari mempelajari tentang sekali lagi ada berapa? 5. Oke, silakan disimpulkan lagi oleh siapa ya? Akbar. Kesimpulan dari Nah, kira dari pembelajaran hari ini apa yang dirasakan? Lebih beriman, meningkatkan iman. Sudah mengetahui pengertian dari tersebut ya, bagaimana cara mengajarnya. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran? Kan berbeda dari oke, terus meningkatkan ibadah. Oke, berangkat. Tentunya setelah mempelajari akhlak mazmumah, akhlak tercela, kalian harus lebih meningkatkan iman, harus meningkatkan atau membiasakan perilaku baik ya. Di mana teman-temannya? Sekolah, di rumah, atau di lingkungan. Kemudian anak-anak jika kita sudah menghabis semua ini, maka untuk pertemuan berikutnya adalah kalian harus membuat sosiodrama ya. Yang mana itu nanti secara berkelompok kalian mendramakan atau
video tentang akhlak rumah. Nanti akan kelompok satu tentang berfoya-foya, kelompok dua tentang takabur, kelompok tiga tentang hasad dan seterusnya. Ya. Nanti misalkan dibagi kelompok sendiri, kalian menulis sendiri atau diberikan, terserah ya. Nanti nyaman untuk kalian melakukan kegiatan dan mengerjakan tugas. Nanti untuk sosial drama akan disaksikan atau akan ditampilkan di depan kelas secara terbuka, dan nanti hasilnya silakan diunggah dalam sosial media community, entah story WA, ya, entah TikTok, dan YouTube dan lain sebagainya. Nanti akan saya berikan penilaian tentang pengerjaan kalian tentang kekompakan, kemudian aktifan, kemudian ketepatan tema yang digunakan dengan ada yang kan? Kita sudah paham. Silakan dipimpin doa. Siap. Siap. Gerak. Doa mulai. Selesai. Cepat, gerak. Terima kasih anak-anak. Semoga yang kita dapat hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.